Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadna hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa sedikit meluangkan waktu untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan kita yang sangat penting yang terkait dengan ilmu tematik Al-Qur'an. Masih dalam tema al-aqidah. Yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Didik Soekardi, sesepuh kita di sini yang senantiasa setia mensupport dan mendampingi dakwah kita, yaitu Bapak Haji Nali, Bapak Haji Castub, kemudian Bapak Heri, Bapak Gema Ardadi, dan ibu-ibu kami yang sangat kami banggakan. Di sini ada Ibu Fakhrunisa, ada Ibu Nopal, dan ibu-ibu yang lain barangkali, serta para jamaah dimanapun dapat mendengar dan menjangkau suara kami. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Moga-moga kita semuanya tetap iman Islam, sehat, berkah dan panjang umur, rezeki mengalir deras tanpa putus hingga akhir kematian kita dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Al-Fatihah. Akhir tahun ini adalah haul ibunda kami almarhumah Ibu Ngisa binti Bapak Marsa yang ada di Cirebon. Mudah-mudahan almarhumah diampuni oleh Allah, diterima amal ibadahnya, kuburnya luas lapang penuh bahagia dalam raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih doa Bapak Ibu, semoga Allah membalas dan menerimanya. Alhamdulillah, pagi ini kita melanjutkan tematik Al-Qur'an kita, yaitu tentang Al-Badi'. Apa jamaah? Al-Badi' artinya Allah yang Maha Pencipta. Jadi mirip-mirip itu. Ada istilah Al-Khaliq, juga Maha Pencipta. Ada istilah Al-Bari, juga Maha Pencipta. Al-Musawwir, Maha Pembentuk rupa. Ya. Kemudian Al-Badi' ini seperti juga Maha Pencipta, mirip-mirip. Maknanya mirip-mirip, tapi memiliki makna dari sisi yang berbeda. Kalau Al-Khaliq, Maha Menciptakan dalam hal menentukan kapan, di mana, itu sifatnya Al-Khaliq. Maha Menciptakan yang menentukan kapan dan di mana itu diciptakan. Kemudian ada Al-Bari. Ya. Al-Bari itu artinya dipisah, ya. Dipisah, pemisah. Dipisah makhluknya. Oh, ini golongan manusia di sini adanya. Oh, ini golongan malaikat di sini adanya. Ya. Ini golongan jin di sini adanya, dipisah sama Allah.
Itu namanya Al-Bari. Ya, Al-Bari. Kemudian ada lagi Al-Musawwir. Al-Musawwir itu menciptakan bentuk rupanya. Nah, manusia rupanya seperti ini. Kita mungkin agak mirip dengan monyet, tapi beda loh. Ya, walaupun mukanya agak mirip dengan monyet, tapi monyet kan bulunya banyak di mana-mana. Ya, punya ekor lagi. Jadi antara makhluk yang satu dengan yang lainnya itu berbeda bentuknya. Itu namanya Al-Musawwir. Ya. Kemudian ada lagi Al-Bari. Nah, Al-Bari itu mengklasifikasi, mengelompokkan. Nah, ini ya Al-Badi'. Al-Badi' itu penyempurna dari ciptaan Allah. Penyempurna dari Al-Khaliq, ya. Kemudian Al-Bari, ya. Al-Musawwir, barulah Al-Badi'. Al-Badi' itu ada karya yang nampak di alam ini. Jadi gabungan dari Allah yang menentukan ciptaannya, Allah yang mengklasifikasi ciptaannya, Allah yang membentuk rupa ciptaannya. Terjadilah satu karya besar yang hebat tak tertandingi, namanya Al-Badi'. Apa jemaah? Al-Badi' itu karya Allah yang kita lihat di alam ini. Ini karya-karya Allah Al-Badi' yang tidak ada contoh sebelumnya. Kalau kita beda, kita nggak bisa menggambar, ya mengukir kalau tidak ada contoh. Manusia itu perlu contoh, ya turun temurun itu contohnya. Kalau Allah nggak perlu contoh, ya Dia Allah, tidak ada yang mendahului. Dia punya cara, ya Dia menentukan sendiri, terserah Dia mau seperti apa, tanpa dicontohkan, tanpa diajarkan, karena Allah adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, mari kita melihat kata-kata Al-Badi' itu dalam Al-Quran dapat kita jumpai sekitar 3 kali ya kata-kata Al-Badi'. Salah satunya dapat kita jumpai dalam surah Al-Baqarah. Ya, surah apa jemaah? Al-Baqarah ayat 117. Ya. Surat Al-Baqarah itu adalah surat yang kedua. Surat yang paling panjang. Jumlah ayatnya 286 ayat. Membutuhkan 3 juz sekaligus. Juz pertama dari ayat 1 sampai 141. Juz kedua ayat 142 sampai 252. Kemudian juz ketiga ayat 253 sampai 286. Kalau kita melihat total huruf, semua huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Baqarah ini adalah 25.500 huruf. 25.500 huruf. Ya. Kemudian katanya 6.221, ya. Ayatnya 286. Total hurufnya adalah 25.500 huruf. Alhamdulillah. Kita sedikit agak rinci, namanya juga tematik Al-Quran. Jadi mesti tahu ya secara detail tentang surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Nah, kata-kata Al-Baqarah kita jumpai dalam ayat 67 sampai ayat ke-74 yang artinya sapi betina. Sejarahnya dulu ketika Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi, tapi mereka tidak segera melaksanakannya. Akhirnya mendapatkan kesulitan dan beban karena akibat mereka mengeyel, ya, terlalu banyak
usulan, ya, pertanyaan, ya, akhirnya hampir tidak jadi sapi tersebut dipotong karena sulitnya mendapatkan ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kita jangan seperti orang Yahudi, wataknya ngeyel. Kita berusaha kalau diberikan perintah sekali laksanakan. Ya, jangan suka berkelit, ya, beralasan itu dan ini. Akhirnya itu akan menyulitkan kita sendiri. Kalau ada tugas kita laksanakan selama tugas itu baik dan bagus untuk kita. Mari kita melihat salah satu surah di Al-Baqarah ini ayat ke-117 yang menyatakan Allah itu bersifat Al-Badi'. Mudah-mudahan kita semua bersabar menerima ilmu yang sangat luar biasa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah. Lalu jadilah ia. Badi' Allah Maha Pencipta. As-samawat, langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Wa idza, dan apabila qada, dia memutuskan, dia menetapkan amran, suatu perkara, suatu urusan, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yaqulu, dia berkata, lahu, kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Nah, di sini kita dapat gambaran secara jelas bahwa ternyata Allah yang menciptakan semua yang ada baik di langit maupun di bumi menjadi karya termegah, terhebat yang tak tertandingi. Semua ciptaan yang raksasa yang hebat itu, ya, tidak membutuhkan alat, ya, tidak membutuhkan mesin. Dia hanya berkata kun, jadi, fayakun, maka jadilah alam raya yang sangat luas terbentang terlihat di tengah-tengah kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Badi' Maha Pencipta segala apapun di alam semesta, langit bumi beserta isinya. Pikirkanlah dengan seksama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Subhanallah, ya. Kita bisa melihat betapa luasnya, betapa hebatnya ciptaan terbentang, ya, di alam semesta jagat raya ini. Ada langit, ada bumi, kemudian seluruh isi-isinya tidak akan mampu kita hitung, tidak akan mampu kita teliti. Demikian banyaknya ciptaan-ciptaan Allah. Mari kita pikirkan, kita renungkan ini semuanya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ini adalah ujian tauhid kita. Yakin gak kita bahwa yang menciptakan ini Allah? Ya, makanya kita gunakan ini akal sehat kita.
Jangankan urusan-urusan yang besar seperti alam raya ini, urusan-urusan yang kecil saja pasti ada penciptanya. Ya. HP nih, kecil nih HP. Pasti ada yang menciptakan, ada yang memproduksi. Gak mungkin HP ini tiba-tiba ada dengan sendiri, gak mungkin. Apalagi alam raya yang sangat hebat, ya, sangat luas. Ujungnya kita tidak tahu, luasnya kita tidak tahu, makhluk-makhluknya pun kita tidak tahu berapa jumlahnya, belum kandungan-kandungan manfaatnya, kelebihan-kelebihannya tidak bisa kita, ya, tidak bisa kita simpulkan, tidak bisa kita ketahui. Itu adalah bentuk karya Allah yang sempurna. Makanya dikatakan al-badi', artinya karya Allah yang maha sempurna. Ya, oleh karena itu kita mesti terus mengasah ini keimanan, ketauhidan kita. Setiap kita melihat apapun, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, masya Allah. Ya, jadi kalau kita melihat ada hal yang indah, yang mengagumkan, jangan puji benda itu. Kembalikan bahwa benda itu ada karena Allah yang maha menciptakan. Ucapkanlah subhanallah, masya Allah. Umpama nih anak kita hafal Quran, anak kita cerdas jenius, jangan puji anaknya. Pujilah yang menciptakan anak itu menjadi jenius. Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah, tidak ada pengakuan di sini. Ya, umpama nih jamaah terus standby nih sholat jamaah, dengar pengajian setiap Sabtu, gak usah heran. Ini adalah izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengakui saya memang paling rajin, saya memang paling pinter, saya memang paling alim. Gak boleh itu, gak boleh ada. Semua terjadi karena ada izin, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Ini merupakan bagian dari al-badi'-nya Allah, terlihat terhampar di tengah-tengah kita. Dalam mencipta apapun jua, sungguh Allah maha kuasa. Tanpa ada contoh sebelumnya, tidak ada yang membantunya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dalam menciptakan alam semesta ini, langit bumi beserta isinya, ya, Allah itu maha kuasa. Tanpa ada contoh sebelumnya, tidak ada satu orang pun yang membantunya. Namanya Tuhan ya pasti memiliki kekuatan yang sempurna. Kalau ada Tuhan dibantu, ya bukan Tuhan namanya, hantu itu. Ya, namanya Tuhan, namanya Allah ya berkuasa penuh menciptakan segala-galanya, ya, tanpa bantuan, tanpa pertolongan, tanpa usul saran dari siapapun. Ya, karena Allah bersifat maha mencipta dengan karya-karyanya yang luar biasa di alam ini. Ya. Oleh karena para jamaah sekalian, kita mesti memperkuat keyakinan kita bahwa ternyata betapa kuasanya Allah menciptakan semua ini. Ya, kita melihat di sekeliling kita ciptaan-ciptaan yang sangat luar biasa. Ya, ada udara, ya, ada pohon, ada hewan, ya, ada laut, ada kebun, ya, ada taman dan sebagainya dan sebagainya. Ini merupakan karya-karya terhebat yang mesti kita yakini bahwa sesungguhnya semua ini tidak ada terjadi dengan sendirinya kecuali Allah yang maha menciptakan.
Bila Allah ingin mencipta, tidak perlu berlama-lama, hanya dengan kata kun saja, maka terjadilah seketika. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Karena Allah itu Tuhan sebenar-benarnya Tuhan, ketika menciptakan apapun tidak menunggu lama-lama, prosesnya lama-lama. Cukup Allah berkehendak menjadikan sesuatu itu dengan mengatakan kun, jadilah seketika. Ya, beda dengan kita. Kalau kita mesti ada prosesnya. Ya, mesti ada langkah-langkahnya. Ya, makin besar sesuatu yang kita buat, makin berat sesuatu yang kita buat, prosesnya pun makin banyak, makin menyusahkan, bahkan bisa jadi gagal. Kalau enggak sukses, gagal. Itulah manusia dengan segala keterbatasannya, ya, tidak bisa berbuat seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak tidak menunggu lama-lama. 1 detik selesai, 2 detik selesai. Makanya kita kalau punya masalah, mohonlah kepada Allah. Masalah kita berat sekali, Allah nanti akan mengurai masalah kita. Karena Allah punya kun untuk menyelesaikan masalah kita. Makanya berdoalah kepadanya, mohonlah kepadanya tentang apapun, tentang masalah apapun, mohonlah kepadanya, mintalah kepadanya. Umpama Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam keuangan mungkin, dalam rumah tangga mungkin, ya, dalam pekerjaan mungkin, jangan stres, jangan buru-buru mikir ke orang pinter atau dukun, jangan. Cepatlah kita berdoa, memohon pada Allah, mengadu kepada Allah. Tidak bisa dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, ya, supaya lebih manjur, lebih mustajab, hendaknya dibarengi dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mohon pada Allah semoga dengan kunnya apapun masalah kita, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, hutang piutang, semoga Allah melunasinya. Amin dong. Semoga Allah menolongnya, semoga Allah memberikan jalan keluar. Kita tidak ingin hidup kita puyeng, pusing, tertekan, stres, depresi, enggak mau kita. Kita ingin hidup kita happy, bahagia, hatinya bahagia, jiwanya lapang, pikirannya terang. Maka kita mohon pada Allah agar Allah selalu bersama kita, selalu menolong kita, selalu memberikan jalan keluar terhadap hidup kita. Dan ini yang membuat kita tenang menghadapi. Kalau kita yakin Allah itu maha menolong, tenang hati kita. Minimal separuh dari masalah itu berkurang bebannya. Ya, oleh karena itu terus kita berdoa memohon pada Allah sampai masalah kita selesai, sampai keinginan kita tercapai. Ya, terus kita berdoa bersamanya, lengket kita bersamanya. Jangan sampai lepas walaupun 1 detik. Ya, apapun masalah kita, masalah kecil, apalagi masalah besar, semuanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pilak sedikit nih, mohon pada Allah, ya Allah, sembuhkanlah saya. Ya, kita pusing sedikit, mohon pada Allah, ya Allah, sembuhkanlah saya. Jadi dalam keadaan apapun berdoalah kepadanya, mohonlah kepadanya, karena dengan kunnya akan diurai masalah itu, dan dengan kunnya Allah memberikan pertolongan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Makanya orang yang kuat iman dan takwanya tenang menghadapi hidup ini, selalu optimis bahwa tidak mungkin kita hidup selalu didera oleh kesulitan. Tidak mungkin kita hidup selalu dibebani oleh masalah-masalah dunia ini. Tidak mungkin, karena kita selalu bersama Allah yang senantiasa menolong kita.
Percuma dong kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap saat 17 kali kita mengucapkan itu. Kalau kita masih ragu juga dengan pertolongan Allah, berarti ada yang salah dalam sistem keimanan kita. Kalau kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan pernah mundur menghadapi masalah-masalah apapun. Jangan pernah takut menghadapi tantangan-tantangan apapun. Yakinlah, kalau kita yakin bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka segala-galanya akan selesai, akan ada jalan keluarnya. Nah, ini menjadi penyemangat untuk kita, menjadi obat penenang untuk kita. Jangan sampai kita gusar gelisah, resah, ya, depresi dan lain sebagainya menghadapi masalah-masalah apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dengan kunnya untuk menolong kita, ya. Kalau masalah kita yang kita hadapi ini, ya, Allah akan menolong kita, Allah pasti akan memberikan jalan keluar, maka kita tidak usah ada rasa kekhawatiran dan takut dalam diri kita. Lihatlah begitu besarnya karya Allah di alam ini, ya, tidak tertandingi, ya. Allah begitu mudah menciptakan langit dan bumi, apalagi masalah kita yang kecil. Ketika mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masalah kita kecil, hutang kita kecil, ekonomi kita kecil dibandingkan dengan alam raya yang besar ini. Coba betapa hebatnya Allah menciptakan semuanya. Apalagi soal-soal remeh-remeh, ya, di hadapan Allah. Mungkin menurut kita besar itu masalah, tapi menurut Allah, ya, itu kecil kalau kita betul-betul nempel, selalu berdoa, optimis dan yakin bahwa Allah adalah la haula wala quwwata illa billahil azim. Karena dengan kunnya, satu kata kunnya, maka selesailah semuanya. Betapa luas ciptaannya, sangat banyak beraneka rupa, tidak terhitung berapa banyaknya, bagus, indah dan mempesona. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, betapa luas ciptaan Allah ini, ya. Tidak kita ketahui batas ujungnya sampai di mana. Lautannya sangat-sangat luas, daratannya sangat luas, apalagi langit. Langit pun 7 lapis ke atas, bumi pun 7 lapis ke bawah, ya. Betapa luasnya ciptaan Allah ini, ya. Kemudian beraneka macam rupanya, ya, berwarna-warni dari yang kecil sampai yang besar. Nggak sanggup kita ketahui, ya, kita mengenal ciptaannya, ya. Ikan saja berapa jenis ikan. Paling yang kita ketahui ikan-ikan yang biasa kita makan, karena sering kita makan, sering kita dengar. Ikan mujair, ya enggak? Ikan sepat, ikan gurami. Paling berapa? Enggak nyampe 10. Betul jemaah? Di antara ribuan jutaan jenis ikan itu, kita hanya tahu berapa. Itu hebatnya ciptaan Allah itu beraneka rupa, ya, banyaknya sangat, ya, tidak kita ketahui. Apalagi binatang-binatang yang ada di sekeliling kita ini. Kita paling mengetahui yang biasa kita makan atau biasa kita lihat. Ada ayam, ada bebek, ada sapi. Paling gak nyampe 10, ya, di antara ribuan jutaan miliaran jenis hewan yang ada di dunia ini, ya. Jangankan yang ada di luar diri kita, dalam diri kita saja kita tidak mampu mengenal diri kita. Ciptaan Allah dalam diri kita, sel kita berapa juta, berapa miliar ini coba. Ya, sel kita, ya, jantung kita nggak tahu bagaimana detaknya, seperti apa jantung itu,
ya kan? Belum lagi saraf-sarafnya. Jumlah rambut saja kita tidak tahu berapa itu. Bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita nggak tahu, nggak ngerti. Lapisan-lapisan kulit, lapisan-lapisan daging, tulang kita nggak tahu, ya nggak ngerti. Itulah kekuasaan, kehebatan Allah menciptakan dengan karyanya yang terbaik dan terindah. Bagus, indah, mempesona, mengagumkan. Kita kalau melihat apapun, kembalikan kepada Allah. Inilah bentuk karya yang sangat hebat, tak tertandingi, tak bisa dibandingi oleh apapun. Oleh karena itu kita bersyukur. Kita lahir sebagai manusia. Di antara semua karya-karya Allah di alam ini, manusia adalah karya terindah dan terbaik. Ya, Allah nyatakan, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Coba lihat. Ya. Makanya jangan heran, karena kita manusia adalah tercipta sebagai baik-baik ciptaan, maka lihat ini hasil karya manusia. Ya, luar biasa manusia, kecerdasannya, keunggulannya di alam ini. Ya, bisa membuat gedung-gedung tinggi, pesawat-pesawat hebat, ya kapal laut, mobil, motor, HP. Ya, nggak bisa dibayangkan betapa sempurnanya ciptaan Allah kepada manusia ini. Ya, makanya kita jangan malas. Walaupun kita tercipta sebagai sebaik-baik bentuk, ya, sesempurna-sempurna bentuk, kalau kita malas tetap aja bodoh. Tapi kalau kita rajin belajarnya, tekun belajarnya, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang tidak disangka-sangka. Ya, oleh karena itu para jamaah, ya, mari kita dorong anak-anak kita untuk terus belajar, menggali ilmu-ilmu Allah, agar Allah memberikan ilmu-ilmu yang luas dan bermanfaat kepadanya. Terakhir, mari mengagungkan namanya atas karya ciptaan, atas karya luar biasa, dengan tasbih takbir membahana, tahmid memuji dengan sempurna. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abibillah. Kita nih jamaah kalau udah mentok gak bisa ngomong apa-apa. Ya, begini luasnya ciptaan Allah ini. Begini banyaknya ciptaan Allah ini. Begini hebatnya, indahnya, bagusnya ciptaan Allah ini. Nggak kebayang. Kita mentok. Mulut kita nggak bisa ngomong. Ya, begitu sangat sempurnanya kehebatan ciptaan karya yang sangat luar biasa di alam ini. Kita nggak bisa ngomong apapun. Ya, sama seperti orang yang lagi jatuh cinta. Ya, saking cintanya orang itu nggak bisa digambarkan. Cintanya seperti apa? Nggak tahu. Itu sudah mentok. Saking besarnya cintanya tidak bisa digambarkan. Maka cukup dengan mengatakan I love you, ya, saya cinta kepadamu, itu sudah menggambarkan betapa dia cinta, tidak bisa diuraikan. Demikian juga alam yang luas ini, yang hebat ini, terbentang dari ujung ke ujung, nggak bisa kita gambarkan. Nggak sanggup nih, kata-kata kita habis. Kalimat untuk menguraikannya habis, nggak bisa. Ya, maka kita disuruh apa? Bertasbih, ya, bertakbir, bertahmid. Itulah cara kita untuk mengakui, mengimani bahwa semua ini adalah karyamu yang luar biasa. Mari kita bertasbih bersama-sama, bertakbir dan bertahmid dengan keikhlasan dan ketulusan kita, agar keimanan itu betul-betul makin kokoh dan mapan dalam diri kita, bahwa semua ini adalah karya Allah yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau zikirnya Ustadz Arifin Ilham almarhum itu sangat menggetarkan sampai orang pada nangis semuanya ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatnya kalimat suci, kalimat para nabi, kalimat para malaikat, kalimat para waliullah. Hendaknya ini kita bawa dalam kehidupan ya. Ketika kita melihat ada sesuatu yang indah, yang mengagumkan, yang hebat, kita mengucapkan subhanallah atau masya Allah atau tabarakallah. Ketika kita melihat ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan ini ya, jangan melihat bahwa benda itu yang kuat ya, Allah yang kuat sehingga benda itu menjadi kuat. Maka kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita mampu datang ke masjid ini, sholat berjamaah standby ya, ngaji standby. Jangan kita mengatakan ini karena memang saya hebat, ini karena saya memang rajin, ini karena saya memang top. Tidak boleh. Ucapkan alhamdulillah, ini semua datang dari Allah. Jangan mengakui sedikit apapun. Jangan sedikit-dikit karena saya, karena aku. Gak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Itu sebabnya mari kita jadikan kalimat ini sebagai kalimat harian kita, agar benih-benih kesombongan itu tidak ada menyelinap di hati kita. Umpama anak kita sukses ini ya, anakmu hebat, anakmu juara, anakmu hafal Quran, jangan langsung mengembalikan kepada diri sendiri. Oh iya, memang saya ya keturunan orang hebat, saya memang didik dia dari kecil, saya habis-habisan. Kalau bukan karena saya, anak saya nggak kayak gitu. Nggak boleh. Nggak usah banyak komentar. Ucapkan alhamdulillah, itu semua datang dari Allah. Buktinya apa? Tidak semua anak-anak bisa seperti itu. Kalau tidak diizinkan sama Allah. Kalau seandainya nih dengan kehebatan orang tua, kan sama sebenarnya kita. Semua orang tua pasti memberikan yang terbaik. Betul jamaah? Pasti menerapkan kedisiplinan, pasti itu. Ya, menerapkan suatu usaha bagaimana anak itu sukses, bagaimana anak itu hebat. Pasti orang tua berusaha, ya. Tapi kan semua datang dari Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa. Ya, jadi yang diizinkan adalah ya mereka yang mendapatkan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, semuanya adalah takdir dari Allah. Tapi jangan berputus asa. Jangan karena kita sudah berusaha keras mendidik anak, ya, mengajarkan mereka ilmu-ilmu agama, akhlak, adab, sopan santun. Kemudian anak kita tidak berakhlak, tidak ada yang sia-sia.
usaha kita itu besar pahalanya. Jadi Allah melihat usaha kita. Hasilnya serahkan kepada Allah. Moga-moga dengan usaha kita Allah mengetuk pintu hati anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita mendapatkan hidayah dari Allah. Amin dong. Mendapatkan kemudahan dari Allah untuk memperbaiki dirinya, ya, untuk memperbaiki kehidupannya, untuk memudahkan langkahnya datang ke masjid sehingga bisa sholat berjamaah. Semua kita mohon pada Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, anak-anak kita tidak akan bisa menjadi apapun. Kita hanya bisa berusaha. Sekuat tenaga kita berusaha. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh saja seorang nabi tidak bisa menolong akidah istri dan anaknya. Kafir, dia tidak mau ikut bersama Nabi Nuh, ya, dalam satu keimanan. Nabi Muhammad dalam sejarah juga demikian. Tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Thalib. Apalagi kita manusia biasa. Semoga kita tetap semangat dalam berbuat baik, dalam mengajak anak-anak kita, mengajak keluarga saudara kita untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa dalam ibadah menyalakan syariat demi keselamatan hidup kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.